Shalom, puji Tuhan, jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita, tetap berjalan dalam jalan-jalan Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap hidup seperti yang Dia mau dan Dia ingini. Kita sudah belajar tentang doa Bapa kami. Salah satu topik doanya adalah kita diperintahkan untuk minta supaya kerajaan Allah turun datang di bumi sudah seperti yang ada di surga, di dalam kekekalan. Jadi di bumi konsepnya kita rumah tangga, bisnis, hidup semua sudah seperti konsep yang ada di surga. Karena itu kita orang Indonesia seharusnya bisa lebih memahami, walaupun di tengah-tengah pemerintahan yang demokrasi modelnya, tetapi Indonesia adalah sebuah negara di mana banyak negara yang sudah berubah dari kerajaan kepada demokrasi. Dan hari ini sangat sulit atau tidak mudah untuk memahami prinsip-prinsip kerajaan ketika kita sedang hidup pada situasi demokrasi. Karena kerajaan itu beda. Kerajaan Allah itu sistemnya tidak demokrasi, tapi teokrasi. Orang-orang seperti kayak kerajaan di Inggris, mereka punya budaya mulai dari cara makan, cara bicara, cara jalan, cara kehidupan mereka berbeda daripada masyarakat pada umumnya. Dan ingat, kita adalah anak-anak Tuhan. Walaupun kita ada di dunia, kita adalah warga kerajaan surga. Dan tentu budaya kita, hidup kita berbeda dengan hidup kebanyakan orang yang ada di dunia ini. Value nilai kita, destiny kita, tujuan hidup kita berbeda dengan pola-pola kerajaan dunia ini. Karena itu satu hari kita teringat tentang Yohanes Pembaptis. Ketika satu hari di penjara, dia berkata kepada murid-muridnya, coba tanya dulu sama Yesus, benarkah dia Mesias atau aku harus tunggu yang lain? Memang aneh sih kalau Yohanes sampai tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, karena dialah yang menyampaikan bahwa Yesus adalah Mesias. Dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Dia yang dinubuatkan 600 tahun sebelum lahir. Yesaya sudah berkata ada orang yang akan berseru-seru, siapkan jalan Tuhan. Dia yang berkata inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Tapi ketika dia ada di penjara, ada keraguan. Dan menarik, Yesus berkata kepada murid-muridnya, beritahu sama Yohanes, orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Intinya bahwa Yesus adalah Mesias. Lalu setelah murid-murid Yohanes pergi, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan akhirnya menolak aku. Lalu dia menyatakan sebuah pernyataan, semua orang yang lahir dari perempuan tidak akan pernah ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tetapi yang paling kecil di kerajaan surga, di kerajaan Allah, itu lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Maksudnya apa? Yang terkecil di kerajaan surga artinya orang yang percaya kepada Tuhan, hidup dalam konsep kerajaan surga. Walaupun mungkin dia tidak sebesar Yohanes Pembaptis, tetapi Yohanes meragukan, kecewa, benarkah dia Mesias? Ada ketidakpercayaan. Dan Yesus berkata, orang yang lahir dari perempuan di dunia ini, mau siapapun gak ada bisa melebihi kebesaran Yohanes. Tapi orang yang paling kecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes. Artinya apa? Kerajaan surga bicara tentang konsep, pemerintahan, sistem, budaya. Karena itu satu hari di Alkitab diceritakan ada seorang perwira dari Matius 8 ayat 5-10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira, mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Tidak ada iman seperti iman perwira ini di antara orang Israel. Dari semua orang Israel, nggak ada iman seperti kayak imannya perwira ini. Kenapa? Perwira ini memahami prinsip kerajaan sorga, yaitu tentang otoritas. Ketika Yesus datang, aku mau datang ke rumahmu. Nggak perlu Tuhan, aku nggak layak menerima engkau.
engkau cukup berkata sepatah kata saja, karena aku ini seorang tentara, aku punya bawahan. Kalau aku bilang pergi, dia pergi. Kalau aku bilang datang, dia datang. Dia memahami prinsip kerajaan surga. Dan ketika dia memahami ini, Yesus berkata, gak pernah aku jumpa ini iman sebesar kayak begini. Bahkan di antara orang Israel sekalipun, imannya jauh lebih besar. Ketika kita Bapak Ibu memahami prinsip kerajaan surga, prinsip kerajaan surga itu selalu bergerak berdasarkan otoritas. Karena itu kalau kita memahami prinsip otoritas ini, Bapak Ibu akan lihat bagaimana surga, kerajaan Allah akan mendukung kita. Karena itu kita belajar, Alkitab mengajarkan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Semua pemerintah berasal dari Allah. Kita perlu menundukkan diri dan taat. Karena kalau kita melawan otoritas, kita melawan Allah. Ini sebuah prinsip kerajaan surga. Saya ingin mengajarkan sebuah prinsip. Dimanapun kita hidup di dunia, kita selalu berada di bawah otoritas. Di rumah, di gereja, di mana lagi? Di sekolah, di pemerintahan. Anak-anak Tuhan, kita diperintahkan perlu tunduk dan hormat, bahkan kepada pemimpin-pemimpin yang bengis sekalipun. Dan kita akan melihat bagaimana surga melihat ketika sistem kerajaan ini, kerajaan surga terjadi dalam hidup kita. Dia berkata, nggak ada akan kujumpa iman sebesar ini. Iman yang hebat luar biasa. Sepatah kata saja. Jadi kalau saudara memahami prinsip ini, kita akan melihat surga terbuka, kuasa Allah mengalir. Dan betul saja, hambanya yang sudah sakit parah, lumpuh, sembuh Bapak Ibu. Kalau sudah ingin melihat kerajaan Allah yang dikatakan bukan hanya kata-kata, tetapi berisi kuasa, mujizat. Mujizat adalah bagian hidup kita ketika kita hidup dalam prinsip kerajaan surga. Dan salah satu prinsip kerajaan surga adalah kita memahami tentang yang namanya otoritas. Karena itu kita belajar tunduk dan taat. Tunduk bicara sikap hati, taat bicara tentang perintahnya. Kalau perintahnya nggak sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa tidak mentaati seperti Sadrak, Mesak, Abednego disuruh menyembah patung, dia tidak menyembah patung itu. Tapi sikap hatinya, Tuhan, kalau aku nggak ditolong Tuhan, aku tetap nggak apa-apa. Dan aku tidak akan mungkin menyembah. Perintahnya nggak sesuai. Tapi sikap hati mereka benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita lihat api yang panas berubah jadi dingin. Ada mujizat. Jadi kerajaan surga bicara tentang tatanan, bicara tentang prinsip. Dan kita tidak modelnya demokrasi, tetapi kita modelnya teokrasi. Karena itu saya berdoa kita bisa menangkap prinsip ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.